Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Engel dengan NIM S1S12005. Di sini untuk memenuhi tugas NIT saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang mesin virtual Java dan konsep Thread. Pertama, konsep mesin virtual Java, yaitu dasar logika dari konsep mesin virtual atau virtual machine adalah dengan menggunakan pendekatan lapisan-lapisan atau layers dari sistem komputer. Dari lapisan terendah sampai lapisan teratas adalah sebagai berikut: 1. Perangkat keras, 2. Kernel, 3. Sistem program. Mesin virtual Java atau Java Virtual Machine atau yang disingkat dengan JVM terdiri dari sebuah kelas loader dan Java interpreter yang mengeksekusi arsitektur neutral bytecode. Java interpreter merupakan suatu fasilitas penerjemah dalam JVM. Fungsi utamanya adalah untuk membaca isi berkas bytecode atau kelas yang dibuat kompilator Java saat berkas berada dalam memori, kemudian menerjemahkannya menjadi bahasa mesin lokal. Kelemahan mesin virtual. Kesulitan utama dalam konsep VM adalah dalam hal sistem penyimpanan dan pengimplementasian. VM dapat dieksekusi hanya pada user mode, sehingga kita harus mempunyai user mode virtual sekaligus monitor mode virtual. Yang keduanya berjalan physical user mode. Ketika instruksi yang hanya membutuhkan virtual user mode dijalankan, ia akan mengubah isi register yang berefek pada virtual monitor mode, sehingga dapat merestart VM tersebut. VM bisa dieksekusi lebih cepat karena spooling atau dapat pula lebih lambat karena interpreter. Terlebih lagi, CPU menjadi multiprogrammed di antara banyak VM. Jika setiap user diberi satu VM, dia akan bebas menjalankan sistem operasi kernel yang diinginkan pada VM tersebut. Sistem operasi Java. Kebanyakan dari sistem operasi yang ada dewasa saat ini dibuat dari kombinasi bahasa C dan bahasa assembly. Hal ini disebabkan karena keuntungan performa serta kemudahan dalam berinteraksi dengan perangkat keras. Kami menyebutnya sebagai sistem operasi tradisional. Namun, akhir-akhir ini banyak usaha yang dilakukan dalam membuat sistem operasi berbasis bahasa pemrograman, terutama sistem operasi berbasis bahasa pemrograman Java. Di antaranya adalah sistem operasi Java OS yang telah merilis versi 1.0 dan juga JX. Perbedaan antara keduanya adalah pada fungsionalitas bahasa pemrograman yang digunakan. Java OS sepenuhnya menggunakan fungsionalitas bahasa Java, sementara JX menggunakan gabungan fungsionalitas dari bahasa Java C dan assembly. Contoh mesin virtual. Contoh penerapan VM saat ini terdapat pada sistem operasi Linux. Mesin virtual saat ini memungkinkan aplikasi Windows untuk menjalankan pada komputer yang berbasis Linux. VM juga berjalan pada aplikasi Windows dan sistem operasi Windows. Konsep Thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, thread_ID, program center, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga disebut lightweight process.
sebuah proses tradisional atau half-wake proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya ialah proses dengan thread yang banyak mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Keuntungan thread 1. Responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi yang panjang kepada pengguna. Umpamanya, sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan gambar. 2. Berbagi sumber daya. Thread berbagi berbagai memori dan sumber daya thread dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagai kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. 2. Ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan sebuah pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memiliki, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. 4. Utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Lanjut lagi, thread pengguna dan kernel. Thread pengguna yaitu thread didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka thread pada tingkat pengguna. Pustaka menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi, pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel yang pada kernel space. Karena pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibanding disk thread. Model multithreading. Model mini-to-on mematahkan beberapa thread tingkat pengguna ke sebuah thread tingkat kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat, jadi multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel multiprosesor. Model multithreading model one-to-one memetakan setiap thread tingkat pengguna ke thread kernel. Ia menyediakan sebuah lebih banyak concurrence dibanding model many-to-one. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel. Model many-to-many. Model many-to-many memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Jumlah thread kernel dapat spesifik untuk sebagai aplikasi atau sebagian mesin. Many-to-one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi concurrence tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel pada suatu waktu. Berikut ini adalah contoh soal yang dimana thread yang dimaksud adalah Start Task Manager yang bisa kita panggil dengan klik kanan pada taskbar tampilan Windows, terus pilih klik Task Manager, atau dapat pula dengan tekan Ctrl Alt tambah Del. Untuk
Untuk tampilan awal masuk, terus tinggal klik Start Task Manager seperti ini. Dalam Task Manager tersebut kita dapat men-kill atau mengakhiri proses data aplikasi dalam latar belakang maupun aplikasi yang sedang berjalan yang ingin di-close secara permanen tanpa adanya proses yang banyak. Caranya hanya perlu klik aplikasi yang ingin diakhiri lalu klik End Task Manager. Apabila ingin membuat task baru, ya hanya perlu klik New Task. Baik, saya kira cukup sekian untuk sistem operasi untuk penjelasan beberapa materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.